MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada IC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Udah kalian dengar sendiri kan, jadi gak usah pala diperhalus bilang blending, bilang aja langsung dioplos. Pada akhirnya tujuannya apa? Ya cuan lah, apa lagi? Niat hati pakai Pertamax biar mobilnya nggak cepat rusak, tapi ternyata Pertamax yang selama ini kita pakai adalah oplosan dari Pertalite. Kerugian 193,7 triliun itu hanya di tahun 2023 aja. Bayangkan berapa banyaknya kerugian negara yang dialami karena korupsi ini dilakukan dari tahun 2018. Takut banget loh tinggal di negara korup ini, guys. Pada tanggal 25 Februari kemarin, Rifa Siahaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina ditetapkan menjadi tersangka akibat tuduhan korupsi tata kelola minyak mentah, guys. Ya, ditetapkan menjadi tersangka bersama 7 tersangka lainnya dengan total kerugian negara sebesar 193,7 triliun. Banyak banget loh. Hal ini terkuak berawal dari adanya kasus kerusakan mesin mobil setelah mengisi Pertamax yang dialami oleh customer salah satu bengkel. Customer tersebut mengatakan bahwa mobilnya tiba-tiba saja loyo ketika menanjak. Ternyata benar saja setelah diperiksa, si bensinnya ini penuh dengan kotoran yang mirip dengan lumpur, guys. Modus yang dilakukan dalam kasus ini, Direktur Utama Pertamina sengaja menolak hasil minyak mentah dalam negeri. Iya, jadi kesannya itu minyak mentah dalam negeri itu kurang dan dia harus mengimpor dari luar. Setelah minyak mentahnya diimpor, dia memarkup harganya sebesar 13-15%, guys. Kilang minyak dalam negeri sengaja menurunkan produksi, lalu minyak mentah yang tadi diimpor dijadikan Pertalite dengan harga Pertamax, sehingga warga negara Indonesia harus membayar lebih mahal untuk BBM dengan kualitas yang lebih murah, guys. Apa sih dampak dan kerugian dari kasus korupsi Pertamina ini, guys? Yang pertama adalah negara mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun itu dalam tahun 2023 aja ya. Yang kedua, konsumen mengalami kerusakan kendaraannya akibat dia mengkonsumsi BBM yang buruk. Dan yang ketiga apa? Mobil gue sekarang lagi kecewa banget karena disangka selama ini dia pakai Pertamax dengan kualitas yang bagus, ternyata selama ini dia dikasih Pertalite, guys. Ayo, kalau udah kayak gini, kalian sebagai netizen Indonesia tahu kan, ya kan, kerjaannya apa kan? Kalau dilihat-lihat itu tersangkanya baru kelihatan cuma satu tuh, yang 7 lainnya atau 6 yang lainnya belum kelihatan tuh mukanya. Mari kita cari tahu keluarganya, ya kan. Flexing-flexingnya kita cari tahu dan kita terapkan sanksi sosial kepada mereka. Udah deh, gue mau usap-usap mobil gue dulu kayaknya. Tadi dia lagi sedih banget, merasa kecewa, guys. Pakai analogi sederhana aja lah ya, biar mudah memahaminya. Jokowi itu ngangkat Ahok, ngerekrut Ahok sebagai petugas kebersihan dan pengawas di satu ruangan kantor, begitu loh. Tugasnya ya untuk bersih-bersih sama untuk ngawasi barang-barang yang ada di kantor itu, begitu kan. Nah, di suatu saat di kantor itu ada satu benda yang mana benda itu berat banget, yang Ahok tuh tidak bisa bersihkan, tidak bisa angkat sendiri, begitu loh ya. Nah, kemudian Ahok ini keluar sebagai petugas kebersihan, sebagai petugas pengawas di kantor itu, begitu loh. Nah, ketika di luar, ketika dia sudah keluar, baru dia ngomong, di kantor itu ada benda berat banget, nggak bisa gue angkat, gitu loh. Nah, tapi dia teriak-teriaknya itu setelah keluar dari sebagai petugas kebersihan, begitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan dari masyarakat, ya kan, kenapa dulu waktu dia menjadi petugas kebersihan nggak ngomong gitu loh ke media bahwasanya ada benda berat banget nggak bisa gue angkat. Memang itu bukan kewenangan dia untuk mindahin barang itu, begitu loh. Itu kewenangannya misalkan damkar atau siapa begitu. Tapi minimal ngomong. Di 4 tahun lalu itu ngomong, begitu loh. Bayangkan aja per tahunnya ini nih, mega korupsi Pertamina ini 193 triliun. Korupsi Pertamina, Erick Thohir terdiam. Pak Erick kenapa dia membisu? Tanpa kata, tanpa suara. Apakah Pak Erick memang sudah mengetahui semuanya tentang korupsi ini? Jadi Pak Erick tidak bersuara karena takut ikut-ikut ke
bahwa saya sampai tidak bisa berkata-kata apa lagi kepada Pak Erik, saking keselnya saya sama Pak Erik ini. Yaudah, biar netizen saja yang bersuara kepada Pak Erik. Mundur kau kalau masih punya malu. Thohir itu bukan orang baik, tapi pura-pura baik. Ingat itu. Mengingat besarnya korupsi tersebut, sebagai tanggung jawab moral mestinya Erik mundur. Berita korupsi sekarang jadi makanan sehari-hari. Lama-lama jadi normalisasi korupsi. Iya lagi, setiap hari ya kita mendengarkan berita korupsi. Kalau masih punya malu, menterinya ikut tanggung jawab. Masa sekelas menteri nggak tahu apa-apa selama 5 tahun? Iya juga ya. Masa sih Pak Erik nggak tahu apa-apa selama 5 tahun menjadi menteri? Ada korupsi, ada ini itu nggak tahu, ha? Atau pura-pura nggak tahu? Atau pura-pura bisu, Pak? Awas Min, nanti busernya marah. Iya ya, saya ini beberapa hari ini lagi diserang sama bujer-bujer karena selalu bersuara tentang korupsi pejabat, tentang pejabat-pejabat yang nggak baik. Ampun bujer, ampun bujer. Tolong supportnya saya ya, mulut netizen, agar saya selalu menyuarakan suara rakyat ini ya. Mohon tolong ya, udah ya, nanti takut bujer datang. Udah. Bukan cuma sekedar BBM oplosan, kali ini gue mau ngejelasin modus korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang mengakibatkan kerugian hampir 1 kuadriliun dalam 5 tahun. Menurut Kejaksaan Agung, seenggaknya ada 3 modus korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Pertama, tersangka mengatur kebijakan produksi kilang minyak domestik agar berkurang sehingga mengharuskan impor dalam jumlah besar. Padahal, kapasitas dalam negeri itu banyak, tapi dengan berbagai kesepakatan, akhirnya produksi minyak mentah dalam negeri itu mereka tolak. Nah, kalau impor, ada lebih banyak celah untuk permainan harga, komisi, dan keuntungan yang bisa masuk ke kantong mereka. Karena harga minyak impor ini jauh lebih mahal daripada produksi lokal. Dampaknya jelas, harga BBM yang dijual ke masyarakat jadi lebih tinggi karena komponen dasar harga BBM ikut naik. Bukan cuma itu, harga ini juga jadi dasar perhitungan subsidi BBM oleh APBN. Sehingga artinya negara harus menanggung subsidi BBM yang semakin membengkak. Modus kedua, tersangka memanipulasi pengadaan dan kualitas BBM. Menurut Kejagung, tersangka melakukan administrasi pembayaran untuk pembelian RON 92 padahal yang dibeli adalah RON 90 atau di bawahnya. Nah, inilah yang bikin adanya isu oplosan dari RON 92. Jadi yang dibeli Pertamina adalah RON 90 lalu dilaporkan adanya pencampuran atau blending di depo untuk menjadi berlabel RON 92. Tapi sebenarnya bisa nggak sih RON 90 itu dioplos menjadi RON 92? Kalau yang udah gue coba cari, nilai oktan ini betul bisa dinaikkan dengan HOMC atau berbagai oktan booster, kayak etanol, MTBE, TBF, ataupun TBA. Nah, tapi pihak Pertamina sendiri bilang bahwa nggak ada perubahan nilai oktan yang dilakukan pada saat blending. Yang dilakukan hanyalah penambahan zat aditif untuk performa mesin dan juga penambahan zat pewarna. Kalau gitu, berarti sebenarnya bisa aja yang dijual ke masyarakat adalah RON 90 yang dikasih pewarna biru. Atau ada manipulasi lain yang sebenarnya ditutup-tutupin. Modus ketiga adalah adanya markup biaya pengapalan sebesar 13-15% yang mengakibatkan kebocoran uang negara. Gue udah coba nonton banyak wawancara dengan pihak Pertamina dan juga rapat dengan Komisi 12 DPR. Pertamina sendiri membantah adanya BBM oplosan. Katanya semua Pertamax yang dijual ke masyarakat itu sudah sesuai spesifikasi. Anehnya, pihak Pertamina ini seperti mendapat pembelaan dari pimpinan sidang DPR seolah meremehkan dugaan oplosan ini. Nah, Kejagung ternyata kembali membantah bantahan tersebut bahwa temuan penyidik tidak seperti itu. Penyidik menemukan ada RON 90 atau di bawahnya yang diblending dengan RON 92. Kasus ini bukan cuma soal BBM oplosan, tapi menunjukkan bagaimana tata kelola migas di Indonesia itu sangat mudah dimanipulasi. Harusnya jelas ada pengawasan yang ketat dari Lemigas Kementerian ESDM. Pertanyaannya, jika sudah terjadi selama 5 tahun lamanya, apakah artinya semua pihak ikut bermain, terlibat, dan mendapat bagian? Seluruh keluarga Dirut Pertamina juga pergi umroh bang. Bahkan dengan uang 197 triliun hasil korupsi setiap bulan pergi umroh buat nandingin doanya abang. Kagak, udah bakalan menang doanya telau. Udah doa gue udah paling telak tuh, udah pasti nyampe. Udah selau deh, gak bakalan ketandingin doa gue mah udah. Langsung malaikat Jibril tadi langsung dijabah. Lu lihat deh, kalau misalkan gak dijabah nggak bakalan ketangkep dia. Udah tenang aja, masalahnya yang dia bikin susah tuh rakyat semuanya. Berapa ribu orang pada tiap hari ngisi Pertamax di
oplos pakai pertalit jahat deh udah. Selalu aja tenang bu, nggak bakalan ketandingin deh doa saya. Saya mah doanya ngewakilin ibu-ibu pada udah. Dia mah doanya biar korupsinya lancar bu, enggak udah. Selalu aja bu, selalu udah. Pokoknya selagi ada saya mah ntar saya doain terus dia, tenang aja bu. Saya mah ngewakilin ibu nih, tenang.